taala. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerasin dikit. Itu waalaikumsalam. Cek. Oh, itu kurang gede kan? Kayak can panas. Can panas mesinnya. Jangan buka. Karek saheng gitu. Barang pak dari Nur Fahidin. Sampai ketemu pak. Pada 00 Sawale soal pentek kayak kenal. Baik, kalau sudah hadir semua kita tutup berarti. Karena sudah cukup semuanya. Baik. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Ikhwan fillah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibunya di rumah. Ibu-ibunya mana? Ibu-ibunya di rumah. Bapak, mas-mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali rutinan. Mungkin bagi saya ini yang pertama di majelis yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini tadi persiapannya dadakan, jadi infonya juga mendadak. Mohon maaf nanti kalau misalkan ada beberapa hal yang penyampaian kurang pas. Enggak, selamat datang. Baik, sambil menikmati hidangan yang ada, mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Maskur. Jadi malam ini saya kemarin diamanahi oleh teman-teman Ustadz Yoyo untuk berbagi, mungkin bukan berbagi ilmu ya, saya juga masih belajar, sharing terkait dengan hal-hal yang ada di keseharian kita. Kalau tadi Ustadz Maskur misalnya bilang saya lulusan sarjana ekonomi Islam, saya juga lupa ya. Soalnya ijazah juga nggak tahu ke mana itu. Hampir semua ijazah di rumah itu hilang, nggak tahu kemana, nggak periksut. Paling jaminan ke mertua aja. Katanya ada yang bilang kalau ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Jadi ada yang bilang seperti itu. Tapi tetap ijazah mungkin penting. Hal yang membuat kita risau mungkin ya di tengah-tengah kehidupan saat ini, salah satunya memang permasalahan yang paling besar yang kita hadapi saat ini tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah masalah tekek. Kalau bahasa teman-teman itu ada bilang tekek, tekanan ekonomi. Karena tidak dipungkiri lagi bahwa permasalahan ekonomi ini hampir ada di segala bidang. Oke, emang sengaja powernya tak silikna. Kok mandan wengi mandan panas ya. Jadi
carut marutnya kehidupan kita saat ini itu memang salah satunya faktor penyebabnya itu adalah karena di dalam bidang ekonomi itu saat ini kita khususnya sebagai kaum muslimin itu mungkin bisa jadi kurang kurang yakin dengan apa yang harusnya kita lakukan. Salah satunya adalah praktek-praktek perekonomian yang ada di sekitar kita ini itu tidak berdasarkan atau tidak disandarkan kepada apa yang seharusnya dipraktekkan. Kalau misalkan ini jangan ngantuk. Ini siapa namanya? Pisang apa jauh? Jauh. Pisang lah. Pisang itu kalau misalkan mau dibuat pisang goreng, maka dia harus melewati proses penggorengan yang betul. Salah satunya adalah digoreng dengan minyak apa air ya? Minyak, betul. Kalau misalkan digoreng dengan selain minyak, apakah ini jadi pisang goreng namanya? Bukan, bisa jadi pisang elek. Bisa jadi namanya pisang rebus kalau digoreng dengan air, kan begitu. Nah, sama saat ini juga kita itu bisa jadi salah menggunakan aturan atau salah menggunakan sarana sehingga kok terasa hidup ini perekonomian itu sangat susah itu. Kalau mungkin kita merasa ekonomi kita itu sangat susah. Tapi kalau misalkan wah kayaknya ekonomi kita itu enjoy aja misalkan. Kok yang lain terkesan susah, saya merasa enak-enak aja kayaknya. Nah itu kalau seperti itu mungkin harus disetel ulang. Harus ngomong Pak Haji tapi lah nggak Pak Haji. Iya gitu. Berarti ganti benar beras berarti. Kalau mumet itu nggak akan kontrakan udah Iya. macet. Ternyata yang konglomerat pun tetap mumet ya saat ini. Iya, ada yang bilang kemarin semua level ekonomi itu lesu katanya. Baik pedagang kecil, menengah atau sampai pengusaha kelas atas. Tapi ada satu bisnis yang mau siang mau malam mau pandemi mau enggak, mau resesi mau enggak, itu bisnisnya tetap cair katanya. Yaitu apa? Jualan es batu. Payu enggak payu tetap cair. Itu internet saja. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kenapa saat ini kita merasa susah dengan kehidupan dan sebagainya? Karena ada satu hal memang yang menjadi landasan paling utama itu adalah seperti halnya pisang tadi. Berarti apa? Salah aturan yang kita pakai itu. Nah kalau misalkan di tema kali ini misalkan yang ditulis tadi oleh Mas Herman, apa tadi temanya Mas? Perbedaan antara Islam dan kapitalis. ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Oh ini temanya luar biasa gitu. Padahal kayaknya sama aja itu. Radikal ini. Itu nggak tahu siapa yang ngasih tema tuh. Jadi Ustaz Ayan ya, kita menjawab berarti harus. Berarti ini ngambil dari kitab ekonomi Islam. Iya. Jadi memang perbedaannya itu sangat jelas. Bahkan kita sebagai seorang muslim saja bisa jadi masih awam dengan apa itu ekonomi Islam itu. Apa benar sih Islam ada apa ekonomi itu ada versi Islamnya misalkan. Karena yang selama ini kita tahu itu Islam itu hanya sekedar mengatur masalah apa ya? Sholat, zakat, bulan puasa, baru kalau mau nikah cari-cari orang yang ngerti Islam untuk menikahkan, bahkan sampai latihan syahadat kan begitu tiba-tiba tuh. Atau mau meninggal misalkan yang dicari itu adalah Pak Kiai, Ustaz Hayan misalkan suruh ngurusi orang yang meninggal Konuntun Konbungkus dewek. kan begitu.
Pas hidup kita nggak ngerti itu, bahkan mungkin nggak kepikiran itu terkait dengan aturan-aturan yang ada di Islam. Tapi begitu mati, kelabakan tuh nyari kain. Bahkan sekarang tetangga itu ada yang jadi TKI ilegal, tetangga di Cijati itu dekat rumah. Bahkan masih agak saudara. Jadi TKI ilegal di Malaysia, jadi supir. Kemarin Lebaran dia nggak pulang. Nah, selang berapa hari setelah Lebaran, 5 hari kalau tidak salah, pagi-paginya nelpon ke keluarganya, masih sehat, ini mau nyupir nih, ntar ya, tutup dulu telepon. Iya. Lihat berapa menit, ada kabar bahwa dia kecelakaan. Bahkan sekarang sampai meninggal. Itu ternyata dapat info tadi saya ke atas itu, setelah ini sudah kisaran 10 hari lebih, ya 10 hari lebih lah kayaknya. Itu jenazah masih berbungkus baju asli pas kecelakaannya yang disimpan di apa ya kalau penyimpanan freezer ya, di freezer ternyata katanya dibekukan itu. Jadi baju, darah, celana, semua perangkat ketika kecelakaan selamat datang Wah. Itu masih sama sampai sekarang. Berarti apa? Ada sekitar 10 hari lebih itu jenazah itu dibiarkan saja. Aspek bagus. Nek cara wong tertentu apik. Berarti malaikatnya nganggur. Ayo. Orang ditakoni ya. Takoni. Cerdas ya. Jadi yang di sini yang keluarga yang nunggu udah sibuk yasinan, tahlilan dan sebagainya, didoakan setiap hari itu sampai katanya mau jenazah datang itu tidak akan terputus tuh yasinan. Yang bisa kita ambil ibrohnya itu adalah dari kasus itu, begitu hidup orang itu masih hidup, bisa jadi ke hal-hal yang serba Islami itu nggak kepikiran itu loh. Jauh. Boro-boro tuh misalkan ngaji, baca yasin itu mungkin bisa jadi kita sendiri yang di rumah keluarganya, bahkan mungkin kita sendiri yang melakukan di sana. Itu nggak kepikiran. Tapi begitu nyawa sudah hilang, baru tuh sibuk orang tuanya nyari ustadz, nyari ustadzah untuk yasinan di rumah full. Bahkan nyari orang pengurus ke sana, gimana caranya pengurusan jenazah di sana, masa sih nggak dimandiin, masa sih nggak dikafanin. Kan begitu ninggal itu baru tuh kepikiran itu. Nah, bisa jadi sama gitu loh. Kita juga di dalam konsep ekonomi saat ini juga sama. Mungkin ada yang merasakan efek dari patuhan terhadap aturan yang harusnya ada di dalam sistem ekonomi misalkan. Tapi ada juga yang tidak merasakan efek apa-apa. Tapi hampir sebagian besar dipastikan saat ini itu semua itu merasakan hal-hal yang bahasanya kalau berbicara enak tidak enak itu semuanya merasakan tidak enak gitu loh, berada hidup di dalam sistem saat ini. Bagaimana kalau kita lihat ke daerah-daerah, saya tinggal di Selis itu, hampir dari pagi sampai malam itu orang-orang yang bersepatu pantofel, pakai motor Supra biasa, seragam jaket hitam segala macam, helman, bawa tas, itu warawiri full sampai ke pelosok-pelosok itu. Bang Emong. Bang Plecit itu. Bahkan terakhir kemarin itu mbah-mbah sampai ke rumah saya itu sampai ngacungin golok ke orang yang debt collectornya itu. Kenapa? Ternyata KTP istrinya itu dipinjam oleh tetangganya. Ya mbah-mbah udah umur 7 tahun Pak atau itu untuk bakul kayu. Dipinjam oleh tetangga ternyata untuk minjem uang. Yang minjem tetangganya itu bukan tidak tanggung jawab lagi, kabur ke Jakarta. Akhirnya yang ditarik adalah mbah-mbah itu, mbah-mbah yang nggak tahu apa-apa, yang nggak nikmati uangnya, hidup juga makan ya paling seadanya, tiba-tiba ditagih sama 2 orang dengan pakaian kayak gitu. Apa jawaban dari mbahnya? Santai aja. Pakai apa? Pakai golok loh. Siapa mau wanita dede ya balasnya. Akhirnya kan begitu. Dan itu hampir setiap hari itu terjadi di tengah-tengah kita itu. Nah, ini contoh kecil bagaimana perasaan kehidupan masyarakat saat ini yang notabene masih Islam itu merasa seperti itu. Nah, kalau kita berpikir berarti ada masalah nih misalkan. Ada masalah misalkan dalam kehidupan kita. Apa masalahnya? Tadi mau goreng pisang tapi pakai air itu. Ya nggak jadi pisang goreng.
Ada yang kreatif pakai pasir tuh, woi, jadi sangrai ya Rana. Tapi rasanya tidak sampai seperti digoreng. Ada yang ketika kemarin minyak mahal itu minyak langka. Nah, ada yang heran, kenapa sih ibu-ibu ngantri minyak gitu? Kan bisa tuh dikukus, ada yang direbus gitu. Kan begitu. lah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, jadi seperti itu. Ada sesuatu yang ditinggalkan oleh kita, yakni adalah aturan yang harusnya menjadi sebuah kebenaran bagi kita, tapi kita sia-siakan itu. Mau tidak mau kita harus sampai menyimpulkan ke arah sana. Kenapa? Karena sekali lagi kalau kita sudah memahami dan meyakini agama Islam, maka semua sisi lini kehidupan ini harus rumusnya adalah benar ketika diatur oleh Islam. Rumusnya itu adalah harus pas dan serak dan ikhlas ketika kita itu semua diatur dengan Islam. Sederhana sebenarnya, tapi dipraktekannya susah. angel pol. Bahkan bukan hanya angel itu, kita sendiri sebagai orang muslim bahkan bukan cuma nggak bisa melaksanakan, menolak gitu. Karena yakin. Bahkan ada yang terang-terangan sekarang itu, jangan sampai kita katakan Islam itu adalah agama yang paling mulia misalkan. Karena inna dina indallahil Islam misalkan. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah yang diridhoi itu hanya Islam. Itu mau ngomong seperti itu saja sekarang nggak berani kita. Hese itu. Maksudnya apa? Nggak berani, nggak pede itu. Bahkan bukan hanya nggak pede, takut gitu. Bahkan Allah sudah menjanjikan lewat visi misi yang di surat Al-Anfal itu bahwa agama Islam itu akan dimenangkan di atas agama-agama yang lain. Nah, ketika kita berbicara seperti itu, berarti agama Islam itu harus berada di nomor 1 misalkan. Nah, itu sekarang berbicara seperti itu saja sudah mengkhawatirkan. Awas. Persatuan dan persatuan. Jadi sulit kita mau berbicara, wah ayo kita gelorakan ekonomi Islam misalkan, ayo kita gelorakan ekonomi syariah. Padahal Soekarno. Tapi mazhabnya Bung Karno itu di Indramayu, sini beda lagi mazhabnya. Maksud bukan. Jadi seperti itu. Intinya adalah sebenarnya simple ketika kita ingin membahas terkait dengan ekonomi Islam itu, karena ekonomi ini sebenarnya khas dibanding dengan ekonomi yang lain. Kenapa? Karena sebenarnya role modelnya sudah ada dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat misalkan. Terus dalil-dalilnya juga sudah jelas. Tinggal apa? Tinggal dipraktekkan saja. Kalau misalkan kita cek di kitab Nizamul Iqtisad misalkan, itu asas ekonomi Islam itu sebenarnya minimal itu ada 3, yakni adalah membahas terkait dengan kepemilikan, yang kedua adalah pemanfaatan kepemilikan, dan yang ketiga itu adalah distribusi. Jadi sebenarnya simpel. Nah, masalah sekarang nomor 1 saja kepemilikan itu kan karena sistem yang berada di dalam kehidupan kita itu yang diatur dalam semua lini kehidupan itu adalah sistem yang bebas, maka kepemilikan ini pun berubah itu loh. Jadi apa? Jadi bebas untuk memiliki. Dalam sistem saat ini itu sistem kepemilikan itu bebas. Jadi individu itu mau miliki apa saja itu boleh, mau bisnis apa saja itu boleh. Makanya kalau ada orang berbisnis, mohon maaf misalkan oplosan misalkan, itu jangan digerebek. Kenapa? Ya sih, itu kan bisnis saya boleh berbisnis apa saja. Kalau ada orang misalkan berbisnis hotel, di hotel itu disediakan miras, itu nggak boleh digerebek, bahkan harus diatur, dilindungi oleh undang-undang. Bahkan yang lebih ngeri lagi, ada orang yang berbisnis prostitusi misalnya, itu juga nggak boleh dilarang, itu harus dilindungi oleh undang-undang, maka dibuatlah lokalisasi. Jadi termasuk tetangga juga sama, itu yang sekarang di Purwokerto itu
kemarin terakhir infonya, wah hebat ya teteh mah, kata adeknya cerita. Baru berapa bulan kerja sudah pengen beli mobil, sudah pengen bangun rumah lah. Kerja apa sih? Itu di micet ya. Di salon. Oh itu. Jadi apa yang seperti itu apakah harus ditiadakan? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisnis yang menguntungkan itu. Belum lagi bisnis yang lebih besar lagi, narkoba segala macam. Itu dalam konteks saat ini itu bisnis yang boleh-boleh saja. Bahkan yang lebih ngeri lagi adalah memiliki sebagian besar hutan kita itu untuk dikelola oleh pribadi, yang nggak masalah. Makanya ada hak pengelolaan hutan misalkan. Ada tokoh siapa itu yang punya hak sekian ribu hektar misalkan untuk mengelola lahan sawit di sana. Bahkan di calon ibu kota baru sekarang itu ya bisa dilihat kalau dipetakan itu ini punya si ini punya si ini, sekian ribu hektar punya si ini, seperti itu. Boleh tuh, bebas, silahkan. Jadi mau miliki apa saja boleh, mau bisnis apa saja boleh, mau apa ya, ngapain aja boleh itu. Itu konsep yang sekarang. Nah kira-kira kalau yang seperti ini enak apa tidak? Enak banget. Enak banget. Yang tidak enak yang tertindas itu. Gitu. Nah beda dengan konsep Islam itu. Kepemilikan dalam Islam itu ada 3. Ada yang kepemilikan namanya kepemilikan individu, ada yang kepemilikan umum, itu ada yang kepemilikan negara. Jadi tidak bebas orang mempunyai kepemilikan itu. Dalam Islam itu memiliki hutan itu nggak boleh. Makanya semua hasil hutan itu harusnya apa? Dikelola oleh negara dan dikembalikan lagi kepada rakyat. Ciri-ciri kepemilikan umum itu adalah salah satunya yang kata Nabi itu yang sumber ininya itu seperti air yang mengalir terus. Contoh kalau sekarang kita itu adalah sungai misalnya. Sungai itu kan punya, kalau di kita kan Cijaluk lah ya. Sungai itu punya sumber daya alam yang tak terbatas tuh. Satunya apa? Pasir misalnya, batu. Itu kalau pasir dikeruk terus. Coba kalau kita cek di Cijaluk itu pengerukan pasir itu sudah sejak ada dari tahun berapa? 70-an ya? Dari saya ingat. Dari saya ingatnya tahun berapa? Kapan ingatnya? Pasir itu dari tahun 70 misalkan ya, apa 60 70-an lah. Akhirnya tahun 2020 tilu dah. Berarti enggak setengah abad lebih dikeruk tetap aya itu kaya masih. Bahkan saya ingin 5 ngeruk di Cijaluk fondasi naik karena pinggir sih. Jadi kalau ada orang yang memonopoli pasir di Cijaluk misalnya, nah itu yang nggak boleh. Nah nggak tahu sebut merek apa enggak. Berarti yang namanya kepemilikan umum itu adalah siapapun boleh memiliki. Berarti saya memiliki Cijaluk, panjenengan semua memiliki Cijaluk, semua kaum muslimin itu memiliki Cijaluk. Kalau kepemilikan umum itu apa? Berarti boleh memanfaatkan ya seperlunya saja, misalnya ngambil pasir buat rumah sedikit kan sudah tuh selesai. Nah tapi kalau sampai dieksploitasi, dibikin perusahaan, nah kata Nabi apa? Itu perusahaannya harus diambil alih tuh. Seperti ada sahabat itu punya tambang garam, ada yang laporan, Nabi itu ada punya tambang garam, ya biarkan saja kata Nabi. Tapi itu tambang garamnya seperti air yang mengalir katanya. Kata Nabi, udah tarik. Pabrik tambang itu ditarik jadi milik kaum muslimin. Nah sekarang juga harusnya sama. Itu contoh kecil misalnya. Belum lagi kita bicara tentang tambang misalkan, minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel dan lain sebagainya. Itu berarti apa? Semuanya milik kita itu. Kalaupun ada yang mengeksploitasi oleh negara, BUMN misalnya, itu semuanya hasilnya itu diserahkan dan diperuntukkan untuk kepentingan kita semua. Itu kalau banjir kita.
hidup itu udah nggak susah susah membayangkannya itu, karena kita nggak terbayang seperti itu. Ada ekonom yang mencoba meneliti itu dari batu bara saja, dari batu bara itu sekitar 7.000 triliun itu bisa dihasilkan itu per tahun. Padahal APBN saja itu kita sekarang cuma nganggarin 2.000 triliun. Nah itu dari hasil batu bara saja kan, ketika digolangkan untuk kesemakmuran rakyat itu luar biasa. Nah ini salah satu keluar biasaan sistem yang dicontohkan oleh Nabi. Sekarang pertanyaannya, mau dipraktekkan apa tidak itu? Susah mas meraktekinya. Tetap gorengnya karo banyu sih. Gorengnya pakai banyu. Jadi seperti itu. Itu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan lain sebagainya. Ini salah satu sekilas saja, karena tidak bisa full karena waktunya nanti nggak cukup. Termasuk yang kedua itu adalah waktunya cukup, bagus sih. masih lama. Kata MC-nya tadi sampai jam 9. Jadi 1/4 jam lagi. nonton wayang. Oh, nonton wayang. ini apa? Jadwal yang kilat. Belum lagi kita berbicara hal-hal yang lain. Itu dari segi satu asas saja kepemilikan itu serasa kita itu menikmati semua kehidupan yang ada di dunia ini. Kenapa? Bukan hanya sumber daya alam misalkan, tapi apa? Semua akses yang itu menguasai hajat hidup orang banyak, maka itu menjadi milik umum. Contohnya apa? Yang termudah itu adalah sambung monyet itu, jalan tol, jalan tol, jalan raya, semuanya itu milik umum itu. Maksudnya apa? Tidak boleh ada individu atau perusahaan pribadi itu yang menguasai jalan itu. Berarti apa? Kita masuk jalan itu bebas itu loh. Tidak boleh harus membayar itu. Nah sekarang mau ke Jakarta aja, kadang bensin sama tol itu saing-saingan, justru malah mahalan tol itu. Jadi sekarang wah hebat, periode kita itu bisa membangun berapa ruas jalan tol. Jebulnya hutang dan bayar itu. Begitu dibangun uangnya dari mana, terus begitu selesai dibangun jalan tolnya dijual ke asing, yang menikmati hasilnya asing. Bahkan sekarang proyek-proyek yang besar juga disinyalir mangkrak. Jadi kenapa? Karena sekali lagi tidak menggunakan aturan yang dimaui oleh sang pencipta itu. Makanya sudah, rumusnya itu saja. Padahal ada hadis itu yang an-nasu syuraka'u fi salatin, al-kala, walma, wanar. Jadi manusia itu berserikat dalam 3 hal. Ya, ini adalah air, al-kala itu padang rumput atau kita sebut sekarang itu hutan. Terus alma itu air, dan anar itu adalah energi. Semua tambang-tambang energi itu adalah milik kaum muslimin semuanya, digunakan untuk semakmuran kaum muslimin. Kalau kita berbicara mengamalkan satu hadis ini saja misalkan tentang kepemilikan, itu selesai itu sebenarnya permasalahan kita saat ini. Cuma masalahnya kita mau tidak menggunakan hadis itu. Nah ini evaluasi bagi kita sendiri misalkan. Boro-boro kepikiran terkait dengan bagaimana memperjuangkan nasib kaum muslimin. Memperjuangkan diri sendiri saja susah banget. Jadi akhirnya kan kembali lagi seperti itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang belum terpecahkan. Ya memang itu. Akhirnya kita berbicara apa? Wah, nggak usah yang muluk-muluk dulu kan begitu. Kenapa? Karena ada satu hal yang belum terpecahkan oleh kita itu. Apa itu? Apa yang belum terpecahkan sehingga kita merasa berat, merasa susah, merasa angel untuk menerapkan walaupun cuma satu hadis saja dalam kehidupan ini? Karena rahasia. Karena ada sesuatu.
Nah, yang kedua terkait dengan asas ekonomi Islam itu ada yang namanya tasarruf. Tasarruful mal. Tasarruf itu adalah pemanfaatan. Jadi ketika kita berbicara pemanfaatan harta kekayaan terus dan sebagainya, itu nanti itu cabang-cabangnya akan banyak gitu. Memanfaatkan kepemilikan itu nanti turunannya, hukum-hukum turunannya juga ada banyak. Di situ ada hal-hal apa saja yang boleh dimiliki, apa saja yang boleh diraih dalam mencari harta, cara mencari yang halal itu seperti apa, termasuk akad-akad yang dibolehkan dalam berbisnis, berusaha itu yang seperti apa, itu ada di lingkup yang kedua. Jadi kalau kepemilikannya sudah benar misalkan, tinggal dilanjutkan lagi kita membahas terkait dengan akad-akad apa saja yang dibolehkan di dalam kehidupan ini menurut Sang Pencipta yang boleh dipraktekkan oleh kita itu. Nah, sekarang kita berbisnis saja kan serampangan. Kadang mikirnya apa? Yang penting payu, yang penting untung. Boro-boro kita memikirkan, wah ini gimana nih bisnisnya sesuai dengan hukum yang diperintahkan Allah apa tidak? Nggak kepikiran. Kenapa? Oh, cuma pengen jualan ini tok aja susah payunya gitu. Akhirnya apa? Gimana caranya payu dulu aja. Jadi kembali lagi kepada kesiapan kita untuk menggunakan aturan-aturan yang telah ajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang terakhir itu adalah yang paling terpenting, itu adalah asas di dalam sistem ekonomi Islam itu adalah distribusi kekayaan. Jadi salah satu keruwetan yang terjadi saat ini karena memang ada kemacetan di dalam hal proses pendistribusian kekayaan. Sekarang kalau kita cek di Indonesia saja misalkan, itu mungkin banyak yang mensurvei atau mendata berapa persen orang kaya itu menguasai sekian banyak persen yang orang miskin. Kesenjangan atau Gini rasio itu, kesenjangan sosial itu sekarang semakin kelihatan jauh gitu. Yang kaya semakin kaya, kayak lagunya Roma Irama. Yang miskin juga semakin ketindas itu. Akhirnya apa? Kekayaan itu berputar di seputar orang-orang kaya saja. Nah, ini juga yang menyebabkan kesusahan dan keruwetan yang ada di dalam diri kita semua itu. Lagi-lagi kenapa? Karena tidak mau menggunakan minyak goreng saat mau menggoreng itu. Lagi-lagi kan minyak lagi gitu. Udah beras. Nah, gorengnya tetap pakai cai misalnya. Akhirnya kan nggak jadi. Nah, oleh karena itu maka yang terpenting di sini sebenarnya bukan permasalahan tadi. Kalau permasalahan itu kan sebenarnya bisa, yang asas-asas ekonomi Islam itu bisa dipelajari itu. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita yakin terhadap aturan-aturan yang datang dari Sang Pencipta itu harus kita terima atau tidak itu. Kan banyak sekarang yang ibaratnya lah jangan pakai embel-embel yang Islami misalkan. Jangan menampakkan simbol-simbol yang Islami. Itu adalah politik identitas misalkan. Akhirnya kan kaum muslimin dibuat bingung gitu. Nah, oleh karena itu maka kesimpulannya adalah, karena ini sudah jam 9. Cek MC-nya sudah sampai jam 9. Jam 10. Jam 9. 8 menit deh berarti. Ki Ustaz manutan banget. Iya, manut karena sing mimpin acara. Baik. Jadi kesimpulannya adalah, sekarang pertanyaan besar kepada kita itu adalah seberapa jauh kita yakin terhadap aturan Allah itu adalah aturan yang terbaik di antara aturan-aturan yang ada. Kalau kita masih ragu, misalkan sedikit saja ada keraguan terhadap aturan yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu,
kita ragu misalkan bisa menyelesaikan problem kehidupan, ya sudah. Sekali ragu ya sudah, berarti mau dijelaskan seperti apapun tidak akan bisa. Nah, terus yang kedua, yakni adalah sejauh mana kita itu mau memperjuangkan apa yang sudah kita yakini. Makanya banyak kaum muslimin yang kalau hanya sekedar yakin terhadap Islam itu gampang. Ya, kalau hanya yakin terhadap Islam itu benar, itu mungkin banyak yang ini. Tapi terkait memperjuangkan hal-hal yang belum terwujud saat ini, itu masih banyak yang aduh, kehelak lah ya teman, misalnya berat, abot misalnya, panas, siun, isin, malu dan sebagainya itu. Nah, kalau misalkan masih ada sedikit saja keraguan, bahkan sedikit saja bukan kemaluan ya, keisinan kita untuk memunculkan ini bahasa keisinan. Kalau kemaluan kan bahaya nanti disensor ya. Kita malu terkait dengan menampakkan sisi-sisi yang Islam saja, maka ya jangan harap Islam itu bisa jaya itu. Bahkan ayat yang mengatakan kuntum khairu ummatin misalnya, ukhrijat linnas, itu bisa jadi terhapus tuh. Bisa jadi hanya sekedar wacana. Kalian itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia misalnya. Berarti umat yang terbaik itu adalah umat yang di bawah apa yang di atas itu? Yang di atas. Ada yang di bawah terbaik itu. Umat yang terbaik itu umat yang menguasai dunia apa yang dikuasai oleh orang lain. Kan bisa kita jawab. Umat yang terbaik itu adalah umat yang diinjak-injak atau umat yang menyelamatkan orang yang terinjak. Bukan yang menginjak-injak ya. Hati-hati lah. Jadi disalah tafsirkan. Kita sekarang itu saat ini menjadi umat yang terinjak, terjajah misalkan. Hanya sekedar ingin menikmati nikmatnya dunia saja, itu kita tidak bisa enggak. Untuk menjalankan kehidupan aja kita dipaksa untuk melanggar syariat itu loh. Banyak kan paksaan-paksaan yang ada terhadap kita itu untuk melanggar syariat kan begitu. Yang kecil-kecil misalkan dulu saya STM itu ada teman pakai kerudung perempuan ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak pernah itu coba kerudung. STM padahal. Walaupun kalau olahraga pakai celana, tapi kerudung nggak pernah coba. Nah begitu foto untuk ijazah sama tukang fotonya itu suruh diapain? Mbak, itu kalau mau foto tolong kerudungnya dicopot. Nah, nggak mau, saya kan pakai kerudung itu aurat katanya. Ya sudah, minimal telinganya saya yang kelihatan. Akhirnya apa? Dengan terpaksa si perempuan itu adalah melepaskan kerudungnya sedikit agar telinganya kelihatan. Kan wagu tuh ya, kerudung tapi telinganya kelihatan gitu. Bahkan raut mukanya yang tidak, ya Allah, mungkin ya bahasa kita mungkin tidak rela gitu ya. Tapi apa? Dipaksa itu. Kasus-kasus seperti itu kan terjadi kan. Kemarin di bahkan sebaliknya ya, ada guru yang memaksa siswanya itu pakai jilbab, itu malah dikasuskan itu. Teman-teman yang di Jogja itu di daerah sebelah timur itu menganjurkan siswanya untuk pakai jilbab, yang putri, yang putra enggak. Putra haram. Itu apa? Gurunya disalahkan itu. Tapi sebaliknya ada di sebelah barat sana itu. Siswanya pengen pakai kerudung tapi dipaksa sudah dicopot oleh gurunya itu. Karena apa? Ini menunjukkan tidak emansipasi, tidak sesuai dengan hak asasi manusia, melanggar begitu. Itu berbicara di kita nih, tetangga yang dekat Indonesia. Belum lagi kita berbicara di konteks yang luar itu. Dipaksa kita sekarang itu. Bahkan apa? Untuk hal-hal ngurus-ngurus
yang syariat Islam saja, misalkan umroh, haji, itu dipaksa untuk ikut Maksiat. ikut sesuatu yang melanggar syariat. Kalau nggak mau, ya sudah, nggak boleh ikut umroh. Wah, itu yang mbak-mbak sudah nabung dari lama dan sebagainya, pupus harapan itu. Kalau tetap mempertahankan keteguhan tidak ingin melanggar syariat, tapi karena ini akhirnya apa? Terpaksa ngurus ini ngurus itu tuh harus pakai pelanggaran syariat, misalnya asuransi dan sebagainya. Ngurus perpanjangan apotik itu Pak Haji Rohani di Salem itu harus ikut asuransi dulu, dan yang ikut harus sekeluarga. Anaknya yang nggak tahu menahu masih kecil itu harus diikutkan, didaftarkan itu. Bayangkan sekarang kita itu dipaksa untuk mematuhi syariat yang bukan dari Islam. Oh, itu kalau kita berbicara lebih jauh itu lebih ngeri. Jadi kalau kita merasa enjoy saja hari ini, misalnya merasa tenang saja, merasa nyaman saja, berarti ada yang salah di dalam Otake. di dalam HP-nya, di dalam tontonannya misalnya. Salah itu loh. Otaknya ngendi, Jo? Ya Allah. Jadi kalau kita alhamdulillah nih sekarang bangun tidur merasa paling Islam banget ya gitu, semua jalan masuk surga lah. Wis haji, wis bolak-balik umroh gitu loh. Orang beriba, ibaratnya usaha jalan sendiri, gitu, tinggal menikmati di rumah. Tiap hari sodako dan sebagainya. Wis pokoknya paling Islami lah, jamin masuk surga. Surga yang baik. Kan begitu. Kenapa? Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kita duduk saja bisa jadi ya, itu mengalir tuh dosa-dosa terhadap diri kita itu. Kita nggak melakukan dosanya, kita nggak melakukan kemaksiatannya, tapi kita terkena dosanya itu. Wong sekedar hanya ngurusin jenazah saja, yang tadi tetangga itu sampai 10 hari tidak diurusin. Kalau sampai benar-benar tidak ada yang ngurusi, satu jenazah saja, itu hukumnya Dosa. semuanya dosa gitu. Kenapa? Karena wajib kifayah kan gitu, fardu kifayah. Itu baru satu orang. Belum lagi kita berbicara tentang apa? Fardu kifayah itu bukan hanya ngurus jenazah saja itu. Tapi apa? Banyak hal yang harus kita pelajari. Tapi karena waktunya sudah jam 9, lebih 1. Kita cukupkan sampai di sini. Jawab MC ini. Ya, dikurangi amplopnya engko lah. Oh, udah jam 11 sudah ya. Baik, Ustaz Hayan 2 amplop. Wes. Kayak jam punya perawan ini nyuruh pulang. Terus. Ngabas pulang. Ramai-ramai 11. Pengalaman pribadi. Ngapel. Arab nek pembicara pinter ben penasaran ngesuk maning. Jawab nih. Jadi begitu. Ikhwan bin Rahimahullah, sebenarnya ngeri kalau kita semakin dipelajari ternyata semakin banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Kita nggak bisa 100% full merasa sudah sesuai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wah, saya sudah kafah banget nih, dan saya sudah tidak mengikuti langkah-langkah setan. Ada yang merasa seperti itu. Makanya kalau ada yang merasa seperti itu harus diajak berpikir yang seperti tadi. Ada hal-hal yang ngeri-ngeri tadi itu, yang kalau kita diam saja, tidak bergerak, itu justru kita kena dosanya itu, walaupun kita tidak melaksanakan kemaksiatannya. Mungkin di sini kita diam-diam saja, tidak melihat jenazahnya, tidak menyaksikan tergeletaknya si jenazah itu, tapi karena kita tahu nih, kita sudah tahu ada jenazah yang tidak diurusi, maka sampai sebelum jenazah itu diurusi, maka kita sudah dibayang-bayangi dengan ini malaikat ternyata nih, mau diurusi nggak nih, kalau enggak ya. Karena apa? Ini sifatnya adalah seruannya umum itu loh.
Nah, ada lagi tuh salah satu misalkan contoh yang seruannya umum, yang hampir sama itu. Berarti kalau seruannya umum, semua itu kena. Contoh misalkan yang ngeri-ngeri. Ini kasih yang ngeri-ngeri aja. Enak-enaknya belakangan sambil makan. Ada pencuri laki-laki misalkan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, kata Allah, ini bukan kata kita ya, bukan kata saya. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah wahai kaum muslimin. Apa yang dipotong? Bukan lehernya, tapi aydiyahuma, tangannya. Ini sepele sebenarnya. Kalau ada pencuri laki-laki dan pencuri perempuan sudah mencapai batas yang kena nisab potong tangan, maka harus dilaksanakan hukuman oleh hakim itu adalah potong tangan, bukan penjara 2 tahun itu. Nah, kemarin yang mencuri di Kedung Rejang, bukan curi ya, perampok, nembak lagi, itu kena hukuman berapa tahun? Seumur hidup ya? Oh, berapa? Ketangkep di Sumatera gitu. Ya maksimal berapa tahun tuh? Ya mencuri biasa itu 2 tahun penjara begitu. Keluar penjara sudah semakin lihai dan nyurinya. Gimana caranya biar nggak ketangkep kan begitu. Ini bukan perkara sepele nih. Kenapa? Ada seruan dari Sang Pencipta bahwa kalau ada yang mencuri itu potong tangannya. Kalau sampai nggak dipotong nih, berarti apa? Karena sudah wajib fardu, kalau tidak dilaksanakan maka hukumnya luar biasa. Yang tidak melaksanakan siapa? Apakah cuma 1 orang saja yang melihat pencurian? Ya. Yang kena itu nanti semua kaum muslim, karena seruannya kan jamak sebenarnya. Kena semuanya. Maka jangan harap kita itu terbebas dari dosa-dosa itu. Ya Allah. Banyak dosa-dosa yang ngalir pada kita. Maka ada satu hal yang bisa kita berusaha untuk menyingkirkan dosa-dosa yang seperti itu. Apa itu? Bersambung jam 11. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan, mohon maaf tadi materinya ngambang ke sana kemari karena infonya juga dadakan. Jadi perbedaan ekonomi kapitalis dan Islam itu banyak intinya. Banyak bedanya. Bedanya apa saja? Nanti kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, nanti kita mungkin lanjutkan diskusi sebentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.